Assalamualaikum Bu Haji Ito, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Gimana juga dengan Bu Nisa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini by the way, kan Bu Haji Ito kemarin chat saya tuh ya pengen ngobrol Mm-mm. katanya. Nah, kira-kira dari pertemuan hari ini apa sih yang ingin Bu Haji Ito bicarakan? Iya nih Bu Nisa, eh, pengen ada pencerahan nih sore ini. Saya kan mikirin ya di kelas itu sejak akhir pandemi ini aja, pasca pandemi ini aja. Kok anak-anak itu kurang fokus ya, terutama laki-laki dalam belajarnya gitu. Anak-anak laki-laki yang di kelas 4 itu kayaknya ada beberapa yang kurang fokus dalam belajarnya. Jadi belajar itu kayaknya ya gimana ya kalau kurang fokus itu ya, kayak carpe dewek gitu. Terus eh, pengen cepat keluar gitu, tapi kalau sudah istirahat pengen cepat masuk. Itu gimana ya Bu Anissa? Yang murid laki-laki itu, yang Iya. kita mau ngobrolin yang murid laki-laki yang susah diem ya, Nah, susah apa namanya, susah susah di fokus dalam belajar di kelas iya, itu ya. betul betul. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Haji itu sendiri, kira-kira kenapa ya yang bikin dia nggak fokus di kelas itu? Iya, saya juga sempat nanya, kenapa nak kok nggak fokus? Enggak bu, katanya gitu. Pusing kok pusing, kenapa gitu? Apa di rumah apa kurang tidur? Iya, terus kenapa nggak tidurnya? Pegang HP ya? Iya. Jadi kayaknya di HP juga kayaknya masalahnya kayaknya hampir sama ya, mirip-mirip sama ya. Jadi anak tuh kurang fokus karena mungkin capek apa ya orangnya, atau dengan banyak main HP atau kayak gimana gitu. Saya pengen gitu. Saya tuh kalau sudah ngajar, nah saya kan kalau ngajar kan semangat tuh Bu. Saya pengen tuh anak saya tuh di kelas semuanya semangat gitu. Jangan sampai ada satu yang tidak semangat. Saya nggak suka. Kalau udah Iya anak emang, yang tidak semangat tuh satu atau dua saya nggak suka. Saya pengennya semangat semua gitu. Seperti apa yang saya tunjukkan kepada anak-anak. Sebelumnya nggak seperti iya itu ya Bu Bu. ya. Sebelumnya seperti itu. Eh, ini pasca pandemi ini setelah anak kenal HP aja, yang saya rasakan seperti itu. Jadi setelah setelah masa pandemi, perilaku anak ini ada yang berubah gitu ya di kelas ya. Betul, betul. Jadi Hmm. eh, Ibu bisa ceritain nggak? Bisa Bu Haji itu bisa menceritakan tidak bagaimana sih perilaku anak tersebut, perbedaannya ketika sebelum pandemi sama setelah pas pandemi ini seperti apa gitu perilaku yang terjadi gitu di kelas ya, itu. Yang mencolok lah, yang paling paling terlihat gitu. ya, terutama untuk anak laki-laki ya Bu ya, itu biasanya kan sama mengikuti Mm-hmm. gitu kan. Dia tidak ingat pulang kayak gitu tuh. Jadi kalau udah saya ngajar tuh nggak ingat pulang gitu. Jadi mereka tuh semangat sampai siang gitu. Tapi kok ini kayak kayak ada sesuatu yang dia itu pengen cepet pulang gitu. Kayak ada sesuatu yang ditunggu gitu. Loh, apa ini kayak gitu tuh. Udah sibuk kapan pulang kayak gitu tuh. Terus kapan istirahat? Udah istirahat, kapan masuk lagi gitu. Saya bilang ini kok bisa ya gitu. Bisa seperti ini gitu. Anak ini kayak nggak fokus gitu. Jadi Cuman enggak semua perbedaannya sih. setelah pandemi itu selalu bertanya kapan pulang gitu ya. Iya, kapan Kapan tanya pulang beberapa gitu atau ya, kapan beberapa terutama istirahat yang gitu. laki-laki ya, yang murid laki-laki. Iya, Hmm. kapan Terus tadi istirahat gitu. katanya giliran di kelas pengen dari Istirahat. apa? Kalau di kelas pengen keluar, tapi pas Mm-mm. giliran istirahat malah ke dalam gitu. Iya, pengen cepat masuk, pengen cepat pulang Nah itu kayak gitu. Iya. cepat masuk kebalikannya gitu ya. Maksudnya tuh gimana itu? Bisa cari tahu gak kok giliran istirahat malah pengen di dalam kelas gitu ya. Ketika di dalam kelas malah pengen keluar gitu. Pernah dicari-cari nggak buat tuh penyebabnya apa gitu? Ya, saya juga sempet tanya, kan saya tanya tuh yang lain kok enggak, kok yang lain kok fokus gitu. Saya tanya di rumah pegang HP enggak gitu, punya HP apa enggak gitu. Terus yang ini kamu punya, iya dia mah punya HP kayak gitu tuh dari teman-temannya itu tuh, dia pegang HP katanya, makanya dia bu pengennya pulang biar cepet pulang pengen ketemu HP-nya. Kalau saya kaget kok gitu ya tuh. Jadi oh ternyata kamu ini ya ada yang tunggu gitu terus Dia lagi. dicari ya, dicarinya itu HP-nya gitu ternyata. Nah, paling tidak udah ketahuan tuh ya penyebabnya itu. Pernah nggak terpikir gitu oleh Bu Haji?
gimana ya caranya biar anak tuh fokus, saya ngasih sesuatu yang menarik gitu. Ya, ya pernah terpikir sama saya, oh kata saya ini harus saya atasi dengan tidak cukup dengan siswanya. Betul betul. Tidak cukup dengan siswanya. Jadi saya beberapa anak saya catat, kemudian saya kan punya grup WA orang Nah, tua. ya. Saya lakukan komunikasi dengan orang tua, ibu, Mm-mm. gitu. Gimana nih anaknya di rumah suka belajar enggak, gitu. Ya susah bu belajarnya, terus apa aja kalau susah, gitu. Saya suka melakukan komunikasi aktif dengan orang tua, ya ternyata memang itu ini ibu pengennya main HP aja. Terus kalau misalkan nggak boleh dilarang sama ibu gimana? Oh ngamuk bu, kayak gitu. Oh. Jadi Jadi nanti kedepannya rencananya Bu Haji itu akan seperti apa untuk menangani anak-anak yang seperti ini gitu, anak-anak yang nggak mau ada diem. keinginan saya coba untuk face to face dengan anak ya. Apa pendekatan lagi dengan anak tentang bahaya-bahaya HP. Saya coba cari informasi-informasi yang terkait dengan bahaya HP buat anak. Itu saya kumpulkan videonya juga saya perlihatkan kepada anak-anak. Itu pernah saya ada rencana ke sana karena selama ini saya hanya melakukan komunikasi-komunikasi dengan orang tua, kemudian dengan anak juga secara umum di kelas tentang bahaya HP. Tetapi saya ingin nanti secara face to face memperlihatkan tentang bahaya-bahaya HP yang akan terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Nah, bagus tuh rencana Bu Haji. Nah, kira-kira Bu Haji mau kapan tuh mulainya? Kapan untuk mengajak anak-anak tersebut untuk face to face-nya? Nah, Karena memang eh, saat-saat ini masih kita banyak tugas ya Bu ya. Saya juga harus harus memberikan upgrade-nya secara khusus gitu ke anak-anak itu yang menurut saya gitu harus ini dikembalikan lagi kepada hikmahnya gitu. Jadi saya butuh waktu, kemungkinan setelah semesteran ini pada saat pembagian rapot mungkin saya akan butuh butuh waktu untuk ngobrol dengan anak-anak ini di liburan ini Bu, biar oh nanti di gitu. semester 2 nanti anak sudah mengalami perubahan yang signifikan yang saya harapkan. Nah, pada saat nanti rencana mau face to face dengan anak tersebut, kira-kira ada tidak rekan kerja yang bisa diajak gitu untuk membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Di sana kan ada ya guru yang satu kampung dengan anak tersebut Nah, mengajar di sekolah saya. Kemungkinan dia lebih banyak tahu tentang bagaimana kondisi bermainnya si anak ini di kampungnya. Nah itu yang akan saya libatkan bagus untuk tuh, guru ya bagus teman banget. sejawat yang satu kampung dengan siswa tersebut. Biar lebih tahu ya kondisi real di rumah seperti apa gitu ya. Wah, Betul. cocok tuh rencana ibu, keren. Ya, mudah-mudahan nanti apa namanya si anak ini ada perubahan gitu ya. Ada perubahan ketika sudah ngobrol face to face gitu. Dan mudah-mudahan rekan ibu juga bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, kira-kira ada lagi tidak Bu hal-hal lain yang akan Ibu Haji itu lakukan untuk mendapat apa ya ada ide baru nggak sih selain ketemu face to face itu ya, ada hal lainkah yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang lainnya, yang laki-laki ya, terutama tadi kan yang agak susah fokus kan laki-laki ya di kelas tuh ya. Ya saya coba selain saya juga nanti berkunjung apa tadi itu ya melibatkan guru juga, saya juga nanti ingin berkunjung juga kepada orang tuanya langsung. Kalau selama ini kan hanya sebatas lewat telepon atau WA ya. Saya ingin melihat langsung kondisi dari keluarganya tersebut. Gitu. Home visit ya, Ya, semacam home visit lah ya. betul. Ya, saya harus tahu agar supaya nanti ketika saya menerapkan peraturan baru atau keyakinan kelas baru gitu di kelas, itu nanti orang tua juga paham apa sesungguhnya yang terbaik buat anaknya. Itu yang saya
Nanti prioritas rencananya saya. ketika bagus Boji, nanti kalau pas ketika home visit tuh ditemani sama rekan yang tadi itu yang akan membantu, Betul, rekan yang betul, sekampung itu juga ya. betul. Ya, jadi selain saya visi sekolah dengan rekan sejawat dengan memperlihatkan video-video yang ini loh bahaya HP lo gitu, kemudian ini loh gitu yang nanti akan berimbas pada kerugian kamu bla 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 gitu. Kemudian saya juga akan berencana mengunjungi orang tuanya karena kebetulan kalau di sekolah saya kan rata-rata di lingkungan sekitar rumahnya tidak jauh-jauh. Saya coba untuk berdiskusi dengan orang tua nanti hal-hal baru yang akan Bu Haji terapkan nanti di semester 2 ini agar bisa dibantu supaya anak nih bisa Betul, betul. sesuai dengan harapan saya sebagai guru kelas dan juga harapan sekolah biar nilainya bagus, biar pencapaian pembelajarannya juga bisa bareng dengan teman-teman yang lain. Kemudian orang tua nanti tidak ada protes dan lain sebagainya. Malah justru sebaliknya saya ingin ada dukungan yang baik gitu dari orang tua. Itu Memang harus rencana ada saya kerjasama ya. di semester 2 ini. Betul, betul. Harus ada kerjasama ya Bu ya, Betul. dengan orang tua di rumah, dengan guru di sekolah. Nah, kira-kira target target pastinya nih untuk menyelesaikan masalah ini kapan nih? Kira-kira saya Bu Jito tuh akan menyelesaikan kapan nih targetnya gitu? Targetnya semester 1 ini, akhir semester 1 ini. Jadi akhir semester Akhir 1 ini semester saat 1 ini. liburan, ya liburan ini. Saat Nanti liburan. biar nanti masuk di semester 2, anakku sudah kondisinya bisa baik kembali. Seperti yang saya Udah oke harapkan. gitu ya. Jadi semester 2 itu anak-anak sudah siap fokus di kelas gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan nanti hal-hal yang akan ditempuh langkah-langkah oleh Bu Haji itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan sih dari tahapan-tahapan tersebut si anak ini sudah bisa terkondisikan di semester 2 gitu ya Bu Haji ya. Betul. Nah, oke deh. Mudah-mudahan ketemu lagi kita kapan ya? Saya jadi penasaran nanti tuh tahun nanti depan. hasilnya. Tahun depan ya, kita liburannya lama banget nih. Menjelang liburan Desember ya. Berarti Januari liburan ya. Desember. Nanti Ya. nanti saya chat Bu Anissa nanti gimana hasilnya Gitu ya. dari action yang saya lakukan ya dari 2 agenda yang akan saya kerjakan nanti untuk anak-anak ini. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat saya dan juga buat sekolah. Iya Ibu Haji ya. Jadi kita review lagi gitu ya tahapan-tahapan Bu Haji. Pertama melakukan face to face ya dengan si anak ini, dibantu sama rekan sejawat Bu Haji itu yang mungkin satu kampung ya, satu kampung dengan anak-anak yang bermasalah tersebut. Kemudian tahapan yang berikutnya Bu Haji itu ngobrol dengan para orang tuanya, terutama anak-anak yang tadi nggak fokus di kelas itu ya. Mudah-mudahan dengan ngobrol dengan orang tua tersebut, si anak bisa diajak bekerja sama merubah perilakunya supaya nanti di semester berikutnya sudah siap fokus ketika ada di kelas gitu ya. Dan tadi Bu Haji itu nanti mengkondisikan supaya di kelas itu ada sesuatu yang bisa menarik anak-anak gitu ya. Jadi nggak cuma dari sisi siswanya tapi dari sisi gurunya juga mengkondisikan supaya anak itu tetap merasa senang, merasa nyaman berada di kelas gitu ya ketika gurunya menyampaikan materi apapun gitu ya Bu Haji ya. Iya, betul. Oke. Kayaknya seru banget pembicaraan kita sore hari ini. Mudah-mudahan tahun depan ya Januari kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa tahu perubahan apa yang terjadi di siswa tersebut. Dan terima kasih banyak ini Bu Haji itu bisa ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan sharing seperti ini saya juga mendapatkan manfaat yang sama gitu cara menangani siswa. Walaupun memang kan jenjang yang kita lakukan tuh gurunya berbeda gitu. Saya jenjang SMA buat gitu, jenjang SD. Tapi paling tidak insya Allah semuanya akan bermanfaat gitu dari bincangan sore hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Jito. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih juga atas pencerahannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you.